Kasus pembunuhan sadis kembali terjadi di ujung Pulau Jawa, tepatnya di Kabupaten Banyuwangi pada akhir bulan Januari lalu. Warga menemukan jasad seorang wanita yang diketahui telah hangus terbakar. Pada tanggal 25 Januari 2020 di jam 8.30 waktu Indonesia Barat, datanglah seseorang melaporkan bahwasanya menemukan diduga mayat seorang yang terbakar. Korban tak lagi dapat dikenali karena hangus terbakar, bahkan lebatnya api yang membakar jasad perempuan tersebut turut membakar pohon kelapa di sekitar tempat kejadian perkara. Kemudian kita mendatangi TKP, melaksanakan kegiatan olah TKP. Di TKP muncul beberapa barang bukti yang kita dapatin yang sering aksesoris ini digunakan oleh seorang wanita. Dan kemudian kita membawa mayat tersebut ke rumah sakit. Kemudian dilaksanakan kegiatan otopsi dan menyatakan bahwasanya mayat tersebut adalah seorang wanita. Ayo Bu, minggir dulu Bu. Saya mikir, Mas. Go. Jalan aja. Oke. Dari hasil identifikasi awal diketahui korban berusia sekitar 30 tahun dengan tinggi 155 cm dan mengenakan celana jeans berwarna abu-abu yang masih tersisa di kaki kanan korban. Setelah melalui proses identifikasi melalui uji DNA dan struktur gigi, identitas jasad perempuan itu pun akhirnya diketahui. Korban berinisial RD, warga Palpering, Kelurahan Kalipuro, Banyuwangi. Keluarga korban pun seketika diselimuti rasa duka yang mendalam. Hari Jumat ditelepon jam 9 malam udah aktif lagi. Itu Pak, naik apa Ibunya Pak? naik motor Beat. Naik motor. Posisi. Pamitnya kemana Pak? Pamitnya dari rumah kerja. Kerja ya. Dia Kerja. kerja di mana? Di Rumah Jonggrang makan. itu, Rumah di rumah makan. makan. Ada kemiripan juga Pak, termasuk helm sama sepatu atau sandal? Ada, miripan ada. Lantas, apakah gadis manis ini sengaja dihabisi oleh pelaku? Apakah pelaku sebelumnya telah merencanakan perbuatan itu? Korban meninggal karena kekurangan oksigen. Ini masih berkembang. Apakah ini memang adanya dugaan pembunuhan berencana ataukah pembunuhan 338, 340 ataukah diawali dengan adanya tindak kekerasan ataupun yang lainnya. RD diketahui hilang kontak sejak Jumat sore 24 Januari lalu selepas pulang kerja. Pihak keluarga pun langsung melaporkan kejadian ini kepada polisi. Pamitnya kerja jam 7 pagi. Nah, setelah itu sampai jam 9 malam dihubungi. Katanya sudah di Rogo Jambi. Disuruh ngantar avokat sama bosnya katanya. Setelah itu dihubungin lagi sudah tidak aktif. Dari hasil otopsi, gadis yang masih berusia 17 tahun itu tewas karena kekurangan oksigen dan pada leher sebelah kiri terdapat bekas cekikan sehingga korban tak lagi dapat bernapas. Rasa kehilangan kental terasa di rumah almarhumah RD. Tak ada lagi gelak tawa bahagia yang biasa disebarkan ke seluruh penghuni rumah. Yang ada hanyalah air mata. Nyawa digayar nyawa. Saya tidak terima. Anak saya digituin tidak terima. Apa salahnya? Setelah menemukan titik terang identitas korban, polisi lantas memeriksa sejumlah saksi mata, termasuk rekan kerja korban. Kecurigaan petugas pun muncul terhadap salah satu rekan korban. Langkah lanjutnya yang pasti pengembangan kegiatan. Pada waktu belum diketahui identitasnya aja, pihak kepolisian sudah melaksanakan kegiatan pengumpulan bahan keterangan, pengumpulan informasi, pengembangan dugaan, berupa dugaan-dugaan. Kalau ini sudah jelas identitasnya, maka lebih mengerucut kepada orang-orang yang diduga melakukan tindak pidana. Dan disampingin Dan. Kombes Pol Arman Asmara pun langsung membentuk tim untuk dapat membekuk terduga pelaku yang diketahui masih orang dekat korban. Di hari
Selasa jam 5 pagi melalui informasi seseorang dan pengembangan kita melaksanakan kegiatan penangkapan kepada pelaku dan pelaku mengakui semua perbuatan yang dilakukannya. Kita melakukan penyelidikan, kita profiling pelaku yang sudah kita dapatkan gambar atau peran perbuatannya. Untuk itu rekan-rekan, kita nanti tidak usah lama-lama, kita langsung bagi tugas. Jelas rekan-rekan? Jelas. Kami pun berkesempatan untuk turut mengabadikan momen pengejaran terhadap tersangka. Langkah pertama adalah kembali mencari keterangan kepada keluarga korban. Tim Resmo Polresta Banyuwangi sebelumnya telah melakukan penyelidikan awal dan telah mendapatkan informasi yang sangat berharga. Komunikasi terakhir pihak keluarga, bapak korban kan di tempat kerjanya dia. Bahwasannya itu kayak ada salah satu karyawan itu nutupi gitu loh. Nah terus sekarang ini warungnya tutup. Oh, iya. Nah, mending kita itu cari ke rumahnya aja dan. Oh, betul. Kayaknya ada salah satu saksi wakota mungkin ada yang ditutup-tutupin gitu loh. Kalau gitu. kita di rumahnya kan mungkin lebih terbuka dia. Iya. Kita kalau gitu Mas, kita cari teman korban ini yang kemarin sudah dilakukan interogasinya. Untuk kembali memastikan informasi tersebut, tim Resmo pun bergeser untuk kembali mencari teman dekat korban. Tak berapa lama kemudian, kami pun menemui saksi mahkota yang identitasnya kami samarkan untuk alasan keamanan. Sampai kenal dengan si Rosida? Ya, kenal teman kerja saya. Oh, teman kerjanya ya? Enggak. Gimana itu? Kemarin ada ini enggak sama sampean apa cerita apa dan bagaimana? Nah, cerita gimana? Semalam sama bilang loh, kita tuh kerja dari petunjuknya sampean itu. Kita tunjukkan sesuatu, saya tidak akan buka bahwasanya informasi dari sampean. Itu pun sebaliknya, informasi dari kita nggak usah diberikan ke orang lain, cukup di sini, selesai di sini gitu. Ya, jadi kita pengen terbukanya ya. Terus terang aja, nggak usah takut, nggak usah ada ini. Nggak usah takut. Gimana? Ya. Kita tunjukkan sesuatu, kita ada petunjuk. Nggih, Pak, soalnya kalau beti, Pak. Nggak usah takut. Nah, Jujur aja, jujur. Jadi kita sudah tahu tadi siapa. Kenal ya? Kenal toh? Siapa itu? Nggih. Siapa? Siapa itu, Pak? Ali. Ali, ya. Ali ya? Nggih. Itu memang ikut kerja di situ si Ali. Kerja nggih bareng. Kita memintain informasi melalui saksi yang saya sebutkan awal. Ada 4 saksi tambah 1 saksi mahkota menyatakan bahwasanya Ali beserta Mrs. R itu berboncengan menuju ke arah Kecamatan Kabat. Kecamatan Kabat, lokasi ini satu jurusan dengan tempat korban ditemukan tewas terbakar. Setelah yakin terhadap informasi yang didapat, Ibtu Sodimun yang kali ini memimpin tim Resmob melaporkan temuannya. Sebuah nama berinisial AH menjadi terduga pelaku kasus pembunuhan ini. Hasil daripada paket kita sudah mendapatkan identitas terduga pelaku. Ini nanti sampean cek ke rumahnya, saya tunggu hasilnya ya. Jadi orang yang terakhir bersama korban adalah teman kerjanya bernama Ali. Siap. Sampean cek di rumahnya atau tempat tinggalnya dia, ya. Siap. Di daerah Bulusan ya. Sampean cek ke sana Mas ya. Siap, Komandan. Nanti saya tunggu ya. Siap, Komandan. Tersangka AH diketahui telah berumah tangga. Lantas, apakah kasus ini ada hubungannya dengan cinta segitiga, urusan asmara, atau ada motif dendam? Polisi pun bergegas membongkar kasus ini. Dari informasi yang didapat, kos-kosan ini adalah tempat tinggal tersangka, tempat ia bersembunyi 2 hari belakangan ini. Apakah tersangka akan memberikan perlawanan kepada petugas? Ini Mas, kita dari Polres ya. Kita mau tanya, kita hanya sharing ya.
Untuk alinya ada di sini ya? Coba. Udah nggak ada ya? Alah, masa mas? Dulu baru kemarin masih bilang dia kos di sini. Ayo pernah kos di sini? Sudah. Pernah kira-kira berapa mingguan ya sudah nggak ada tuh? Berapa orang dia kos? Tahu saya itu satu orang. Sendirian dia? Iya. Apa sama perempuan? Kalau sama perempuan sering nggak kelihatan. Seringnya sendirian. KTP nggak? Identitas Kan tinggal KTP atau identitas lain. Dia booking. Habis itu bayar. Terus KTP-nya belum sempat tinggal. Terus yang sering dipakai untuk kendaraannya apa ya Pak? Oh nggak masih ya Pak. Ciri-ciri Ali sendiri gimana? Gemuk gitu? Orangnya gemuk, agak pendek, sering pakai masker ya. Sering pakai masker. Ya. Kamar yang ditempati ini ya Pak. Nomor 1 yang ini Pak ya. Ya. Kosong tapi ya? Kosong ya? Kosong. Paling tempatnya cuma buat tidur aja Pak. Berapa lain juga nggak ada? Nggak ada. Ternyata penggerebekan kali ini tidak berhasil. Tersangka AH tak menampakkan batang hidungnya. Kamar kosan yang menjadi target pelaku kosong tak berpenghuni. Ini tetap di hotel kuno. Ya, ini. Indikasi. Hanya kita telepon Katim dulu kan dulu suruh merapat di sini. Kamu sama Ya, apa? Jaga sebelah sana, ya, saya jaga di sini. Kemungkinan sangka bisa lari dari belakang. jadi sampai ngawasi dari depan. Siap, Pak itu dari belakang ya. Siap. Ayo kita mulai. Siap. Akan tetapi, tak berapa lama kemudian sebuah informasi A1 terhadap keberadaan tersangka terpantau oleh salah satu cepu Polresta. Di tanggal 28 Januari 2020 pada saat tersangka bangun dari hotel kemudian berjalan kira-kira sekitar 250 meter kita melaksanakan penangkapan. Kelihatannya Ali keluar. Iya, itu Ali, bener Ali. Ikuti mas. Ikuti terus. Coba pepet aja. Terus. Lihat bodi ini. Ya, bayangin terus. Pepet dulu. Kejar. Terus. Kanan. Jangan lari. Hei. Mas. Hei. Siap. Hei. Jangan bergerak. Diri. Nggak masuk, ini Pak. Turun. Tersangka yang berusaha kabur berhasil dibekuk oleh petugas setelah sebutir peluru bersarang di kakinya. Membunuh si Rosida kan? Kamel apa gak aruh? Loh, Rosida sing mbok obong wingi lho. Gak ngerti. Li, jujur. Iki enek saksi. Banyak tahu li. Yo. Hah? Kamu tak bantu, awak dhewe bantu kok ya? Hah? Wis ngaku ae, gak apa-apa. Iya toh? Iya Pak. Lah, iki lho jujur. Sepeda nang ndi? Sepedae. Ayo. Tak dol. Didol nang ndi? Piro? Dol piro? Dol payu papat. Oh, 4 juta. Nang ndi? Ning ndi? Ning sapa? Ning Wonorejo Pak, ning Slamet. Tersangka kooperatif menyampaikan bahwasanya pelaku pembunuhan adalah dirinya. Kita mencurigai ada 2 awalnya, bukan karena pengakuan, memang dari barang bukti material yang kita dapatkan di lapangan bahwasanya memang tersangka adalah 1. Dari hasil interogasi awal, turut diketahui AL, kini kami harus mencari barang bukti yang dapat dipergunakan di persidangan, yaitu sepeda motor milik korban RD yang dijual tersangka ke kota Situbondo seharga Rp1.250.000. Kamu jangan melawan petugas ya. Suratnya mana? Surat. Betul, dijual di sini. Ayo. Piro, dian piro? Apa li? Sepeda apa li? Sepeda sini. Ayo. Honda merah. Bukan ono STNK nih, Kuli. Ayo.
Iku oleh nyala iku Pak. Aku tuh sepeda STNK Pak. Sudah. Manut kamu yo. Kamu iki yo. Selamat iki. Bener ya? Sing dirasapti iku lho Mas. Yo. Wis aman. Ya, sudah. Jujur. Wes. Naik. Oh. Ada Pak Ibu. Ya apa sih kon iku li? Sing Sabtu iku lho Mas. Ngomong aja. Iya maksudmu. Iya lah kon. Enggak Pak, aku kan gak ngerti Pak. Iki lho, ngomongin kon didol ning kon kok 4.000 kok kon duwiki kok. Ngomongnya sepeda dhewe Pak. Iya. Pembunuhan iki kasusnya gede apa sih? Enggak ero aku Pak. Apa ojo ngeyel kon. Manut tak polisi ojo ngatur kon. Ya kan gak ero aku Pak. Ngatur kon. Iki lho udah toko Polres ya. Iki lho surat perintah wis kok saya lho yo. Iki kasusnya pembunuhan iki. Yo. Toko Polres Banyuwangi. Ya kan aku gak. Iya wis manut. Makane iki nomor polisi aja. Iki ning biasan kan sepeda. Cek endi? Ono ning omah kono Pak. Cek. Menurut pengakuan tersangka, ia sempat membelanjakan uang hasil penjualan barang-barang milik korban. Bersama dengan istrinya, tersangka membeli pakaian dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Seperti yang kamu ceritakan tadi ya, jujur aja enggak apa-apa ya. Dari hasil penyelidikan, motif tersangka menghabisi korban lantaran kesal, sering diajak gendut, boboho, dan kata-kata lain yang tak ia sukai. Kenal sama Roy? Sebelumnya belum kenal. Kenalnya sebatas teman atau teman kerja. Padahal korban memang dikenal sangat ramah dan suka sekali bercanda. Namun sayang, tersangka menanggapinya dengan serius. Kita juntokan dengan 338 pembunuhan dan 340 pembunuhan berencana, di mana dari keterangan tersangka dan beberapa saksi menyatakan bahwasanya tersangka telah merencanakan pembunuhan tersebut 1 minggu sebelum terjadinya kejadian. Ancaman hukumannya hukuman mati, seumur hidup, dan 20 tahun. Tak ada raut wajah penyesalan di wajah tersangka dan ia nampak tenang dan sesekali melepas senyum. Jadi pelaku ini adalah satu pekerjaan dengan korban. 1 minggu sebelum terjadinya tindak pidana, pelaku sudah menyiapkan kegiatan ataupun menyiapkan untuk terjadinya suatu pembunuhan. Alhamdulillah sudah diketemukan. Saya sudah sangat lega sekali. Sangat terima kasih sama Bapak Kepolisian. Terus harapannya apa Pak? Ya harapan saya minta sesuai dengan aturan pemerintah. Pria berusia 27 tahun asal Kelurahan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi ini pun nampaknya akan menjalani diet yang panjang di balik jeruji penjara atas perbuatannya terhadap RD. Pelaku mengatakan bahwasanya dia membunuh dengan motif sakit hati. Disampaikan sering kali korban menyampaikan kata-kata yang tidak bisa diterima pelaku, yaitu kata-kata mengatakan dia gendut, dia boboho di depan umum, sehingga itu yang membuat kejengkelan dia. Akhirnya terjadi pembunuhan, ditambah lagi memang dia terlilit utang dia untuk mau menebus daripada kendaraan yang digadaikan oleh pelaku itu sendiri. Dari hasil penyelidikan diketahui AH memang telah menyusun rencana untuk menghabisi nyawa RD seusai pulang kerja. Saat korban mengendarai sepeda motor dan saat itulah tersangka memanfaatkan momen untuk memukul leher bagian kiri korban hingga terjatuh. Usai terjatuh, korban kembali dicekik hingga tewas. Tadi setelah selesai mukul, kemudian itu jatuh, Langsung saya cekik 5 menit ya? Ya, sekitar 5 menit. Kamu nyekiknya kayak biasa gini atau gini? enggak lah, gini aja. Oh, tapi dipencet kencang. ya? Tapi kencang. Tadi dari konstruksinya dipencet, terus Ali kemudian ambil motor, Ya. tinggal beli bensinnya itu kan botol, tapi harus diganti dengan plastik itu. Karena ditanya, Terus jauh ambil nggak plastiknya gitu? itu kemana tadi? Enggak, ini jauh apa enggak? Katanya Oh, kalau jauh. jauh saya ganti gitu. Ya, ganti. Oh berarti di tempat itu juga Di ya tempat. diganti ya? Ya. Pasti. Belinya berapa bensin? 10.000. 10.000 saja ya? 1 liter ya? Aja, ya. Untuk menghilangkan jejak, tersangka kemudian membeli bensin dan kembali ke lokasi. Tersangka menggendong jasad Rosida ke dalam kebun kelapa, lalu membakarnya hingga tak lagi dapat dikenali. Himbauan kepada masyarakat di dalam berbicara
kepada sesama teman, keluarga, dan masyarakat lainnya, berbicaralah dengan menggunakan etika komunikasi yang baik. Jangan mudah mempercayai seseorang apabila ada iming-iming dari seseorang kepada kita sendiri yang berhubungan dengan sesuatu hal. Menggunakanlah media sosial dengan baik sehingga dalam bermedia dan berselancar di dunia maya dapat memberikan edukasi. Andai saja rasa dendam dapat dengan mudah menguap seperti udara, maka hal ini tak akan pernah terjadi. Namun memang perasaan sakit hati yang berkarat kini menuntut balas. Satu nyawa pergi sia-sia tanpa makna yang berarti.